Halo, selamat malam semuanya siswa kelas 7 yang lagi istirahat mungkin ya. Di sini kita akan review pertemuan pertama kemarin ya. Dari yang pertama diminta untuk mengisi yang ini ya, apa gunanya belajar matematika. Jadi di sini sudah ada yang menjawab seberapa suka dengan matematika. Ada yang jawab 80, 55, 100, 90, 100, 70 dan seterusnya. Tergantung gurunya, ada yang jawab 85, 87. Nah, ada juga yang belum menjawab, belum mengisi ya. Nanti boleh diisi. Lalu apa kendala belajar matematika? Ada yang menjawab sulit menghafal rumus, tidak ada kendala. Harus jelas, kurang jelas dan harus detail ya. Lebih lambat dari Deren, tidak mengetahui rumus dan lain-lain ya. Ada juga yang belum menjawab nih. Terus disuruh nonton video tentang apa gunanya belajar matematika. Ada yang sudah menonton dan memberi pendapat. Matematika ibarat kotak berkakas berisi 1000 alat. Gunanya untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa yang sudah menjawab dan menuliskan pendapatnya. Terima kasih ya beberapa yang sudah menjawab ini. Oke, ada yang menulis di komentar juga. Ada 4 orang ya. Nah, yang belum tahu videonya seperti apa nanti boleh nonton kembali. Nah, ini ada yang menjawab juga di sini. Ada Nathan dan Kalista ya. Jadi ada videonya. Yang belum nonton nanti silahkan dilihat untuk lebih memahami tentang kegunaan matematika dalam kehidupan. Tapi ini ada iklannya. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya. Kemudian masuk di materi ya, ada 2 bab 1 bilangan bulat, ada materi dan ada tugas. Sebenarnya ada kuis berlevel ya di sini, cuma saya hapuskan saja, enggak apa-apa. Dan ada materinya langsung di sini. Jadi materinya bisa kalian baca kembali ya. Ada file PDF, lalu ada video-video yang berkaitan untuk operasinya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tambah 2, minus 2 tambah 7, minus 7 kurang 2 maupun 2 kurang. Penjelasannya. Kemudian tandanya mengikuti bilangannya. Nanti boleh dinonton dulu ya sampai lancar. Oke, kita coba bahas. Kemudian ada juga dari video yang kedua. Bagus juga penjelasannya di sini. Lebih kecil, ya kan 6 itu lebih besar 0. Oh, berarti menghadapnya ke 0. Dengan operasinya. Operasi penjumlahan dan pengurangannya. Berarti nanti kalian bisa nonton 4 ya. Sama dengan 7. Ini juga gitu. Oke, dan masuk di tugas. Tugas ini sampai malam ini semua sudah bekerja, cuma saya belum memberi nilainya nanti ya, supaya lebih kita bahas dulu supaya lebih bagus ya. Kita bahas dulu tugasnya. Ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Oke, dari nomor 1 dulu. Oke, kita coba bahas. Jelaskan mana yang lebih besar, 9789 atau 9879 ya. Di sini untuk menentukannya kita lihat dulu dari angka ribuannya.
Mana yang lebih besar? Ternyata sama ya, masih aman. Nah, di sini yang 9 aman. Nah, yang kedua dari ratusannya, 7 dan 8 mana yang lebih besar? Oh, lebih besar yang 8. Maka yang lebih besar adalah 9879. Alasannya karena angka ratusannya lebih besar. Angka ratusannya lebih besar. Nah, maka dia lebih besar. Nah, boleh pakai alasan yang lainnya ya. Yang jelas seperti itulah. Nomor 2. Ini nomor 2 sudah masuk operasi. Kita cek dulu di sini. Apakah ada tanda yang bertemu langsung? Wah, ini ada tanda yang bertemu langsung. Nah, apabila ada tanda yang bertemu langsung seperti ini, kita selesaikan dulu. Ya, dia ketemu tanpa ada bilangan di antaranya. Jadi, apabila tanda yang bertemu ini berbeda, satu positif, satu negatif, maka dia akan berubah jadi kurang. Kalau dia yang bertemu nanti sama, apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka akan jadi tambah. Ini juga berlaku untuk perkalian dan pembagian. Termasuk juga untuk yang bertemu langsung seperti ini. Maka kita tulis kembali negatif 19-nya di sini. Lalu ini jadi kurang 6. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan ini? Nah, kita anggap setiap angka itu tandanya ada di sebelah kirinya. Jadi 19 ini negatif, 6 ini negatif, sama-sama negatif. Anggaplah negatif itu utang. Jadi utangnya 19.000, lalu berutang lagi 6.000. Jadi utangnya tambah banyak. Jadi hasilnya tetap berutang, terus ditambahkan. 19 tambah 6, 25, seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada lagi tanda yang ketemu langsung nih. Berbeda ya. Kalau berbeda maka nanti di tengah jadi kurang. Nah, ini jelas. 45 kurang 18, 27 ya. Boleh juga pakai yang tadi. Ini uangnya positif ya. Tandanya kan tidak ada, jadi positif di sebelah sini. Ini negatif. Lebih banyak mana? Positifnya atau negatifnya? Uangnya atau utangnya? Maka lebih banyak positifnya, jadi hasilnya tetap positif. Maka 27 selisihnya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nomor 3-nya, ini ada tanda yang ketemu langsung nih. Karena ini yang ketemu langsung sama, tadi dibilang ya, kalau ketemu langsungnya sama maka jadi positif. Maka di sini sisa kita ubah jadi tambah. Jadi tetap negatif 19 dulu, tambah 12, terus itu jadi tambah 17. Nah, sekarang utangnya nih 19, uangnya 12. Lebih banyak mana? Lebih banyak utangnya dong, maka hasilnya masih negatif. Lalu selisih 19 dan 12 itu 7. Jadi masih ada utang 7. Tambah 17-nya ikut. Nah, sekarang lebih banyak mana? Utangnya atau uangnya? Nah, lebih banyak uangnya sekarang ya. Jadi hasilnya positif. Ada kembaliannya, yaitu 10. Oke, seperti itu ya. Itu cuma salah satu cara ya. Jangan terpaku. Ada yang sudah punya cara lain dari SD, disilahkan, tidak masalah. Nah, untuk ini utangnya 6.000, utang lagi 15.000. Jadi utangnya ketambahan jadi 21. Lalu berutang lagi 20. Nah, ini utangnya sudah 21, berutang lagi 20. Jadi utangnya jadi 41. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan kita pakai sistem utang dan uang ya. Negatif yang utang, sorry, utang negatif kita hapus. Nggak bisa dihapus, ini kurang.
Kalau positif dia uang. Atau boleh diganti dengan istilah lain. Kalau misalnya negatif itu misalnya harga barang. Kalau ini uang yang dimiliki. Boleh juga seperti itu. Kalau tidak suka berutang ya. Oke, kita lanjut di nomor 4 ya. Nomor 4 ini soal cerita. Suhu di kulkas, suhu awalnya ya negatif 4. Lalu ketika aliran listrik mati, suhunya naik setiap 4 menit. 3 derajat setiap 4 menit. Matinya selama 20 menit. Bagaimana penjelasannya? Kita coba bahas bersama. Nah, di sini berarti 4 menit ya. Nah, ini 20 menit. Jadi kita bisa cari tahu berapa kali suhunya naik. Nah, tiap 4 menit. Berarti kalau ada 20 menit, 20 kita bagi 4. Nah, jadi 5 kali naik. Setiap kali naik dia 3 derajat. Jadi kita kalikan saja 3 derajat. Jadi totalnya 15 derajat Celcius kenaikannya. Awalnya 4, negatif 4. Nah, jadi negatif 4 kita tambah dengan 15. Kenapa ditambah? Karena suhunya naik. Kalau suhunya turun maka akan dikurang. Sekarang lebih banyak mana? Utangnya atau uangnya? Ya, uangnya lebih banyak ya, 15. Jadi hasilnya positif. Boleh tidak usah ditulis kalau positif. Lalu selisih 15 dan 4 dikurangkan jadi 11 derajat Celcius. Oke. Mudah ya. Sekarang nomor 5. Nah, ini nomor 5 gimana? Kita coba bahas lagi. Dalam suatu ujian, nilainya kalau benar diberi nilai 2, kalau salah diberi nilai -1, kalau tidak jawab diberi nilai 0. Soalnya ada 50. 42 yang benar 42, 5 yang tidak dijawab. Berarti yang salah berapa? Berarti yang salah kan soalnya 50 ya, kita kurangkan dengan 42 tambah 5. Jadi ada 47 ini ya. Jadi 50 kurang 47, 3 soal yang salah. Nah, jadi di soal tidak ditulis tapi kita bisa cari. Nah, bagaimana cara kerjanya? Boleh secara bersusun, boleh juga langsung ya. Kalau suka langsung, kalau bersusun ya misalnya gini. 50 soal. Yang benar tadi 42. Terus yang salah 3, yang tidak jawab 2 ya. 5 ya. Nah, katanya kalau benar dikali 2. Jadi ini kita kali 2, ini kali -1, ini kali 0. Nah, jadi sisa kita cek. Hasilnya 84, negatif 3 dan 0. Jadi sisa di total. Jadi 84 tambah negatif -3 ya. Jadi 84 tambah -3 tambah 0. Nah, ini ketemu langsung lagi. Berbeda ya, jadi kurang. 84 kurang 3 tambah 0 jadi 81 jawabannya. Oke, seperti itu. Boleh juga cara lainnya dikerjakan mendatar saja. 42 ini untuk yang benar, ditambah yang salahnya, ditambah yang tidak dijawab. Gini ya. Nanti hasilnya 84 -3 tambah 0 sama ya, 81. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 6, 7, 8 langsung saja ya, sekaligus 3 nomor. Oke, untuk nomor 6 ya. Oh, ini ada pembagian. Tadi di awal sempat dibilang kalau untuk perkalian dan pembagian,
Kalau dia tandanya sama, maka nanti hasilnya positif. Kalau dia tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian ya, pembagian. Jadi kita cek di sini, negatif 96 dibagi negatif 8. Wah, ini tandanya sama-sama negatif, berarti dia jadi tambah positif 12 ya. Boleh kalau positif tidak usah ditulis tandanya. Sisa 96 kita bagi 8. 9 bagi 8 kan 1. Boleh. Yang bisa tadi kan 8 ya, sisanya 1. Jadi 16 bagi 8 2. Jadi 12 bagi 3 hasilnya 4. Selesai dong. Nah, yang kedua sama, negatif bagi negatif, masih hasilnya jadi positif. 12 bagi 5 yang bisa 10 ya. 10 bagi 5 2. Sisanya 2. 20 bagi 5 4. Dibagi negatif 4. Nah, ini sudah beda. Satu positif, satu negatif. Kalau berbeda, maka dia jadi hasilnya jadi negatif. Nah, jadi ini jadi negatif. 24 bagi 4 6. Selesai. Wah, gampang sekali. Gampang ya. Nomor 7. Wah, ini negatif dengan negatif dikalikan jadi positif. 9 kali 10 90, sisa kali 5. 9 kali 5 45 tambah 0 jadi 450. Negatif kali 0. Wah, nah, ini ada perkalian 0 ya. Apapun yang dikali 0 hasilnya tetap 0. Tidak usah kita pikir susah-susah. Nomor terakhir, ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian. Mana yang lebih dulu? Kalau kita kerja dari depan langsung, nanti hasilnya salah. Yang harus didahulukan itu yang pertama, kalau ini namanya operasi campuran ya. Yang pertama itu yang dikerja yang ada dalam kurung. Kebetulan ini tidak ada yang dalam kurung. Yang kedua, sama kuat antara perkalian dan pembagian. Nah, ini ada pembagian dan perkalian, mereka sama kuat. Jadi biasanya kalau sama kuat dikerjakan dari depan. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini berarti ini dulu. Ya, jadi kita tulis ulang dulu 28-nya. Positif 70 dibagi positif 14. Jadi hasilnya tetap positif. Ternyata 70 itu adalah 14 kali 5. Jadi hasilnya 5. Lalu kali 9-nya ikut di belakang. Nah, di sini masih lebih kuat perkaliannya. Jadi 28-nya menunggu lagi. Nah, di sini 5 kali 9 45. Sisa dijumlahkan hasilnya 73. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua ini sama ya, perkaliannya yang di depan dulu ya. Perkalian dan pembagian sama kuat, jadi kita dahulukan yang di depan saja. Jadi 24 negatif 21 dikali positif 11 jadi negatif. Kalau ada perkalian 11 ini sebenarnya gampang ya. Tulis 2, tulis 1, jumlahkan 2 dan 1 jadi 3. Jadi 21 kali 11 itu 231. Lalu dibagi 7-nya ikut. Lebih kuat mana? Masih lebih kuat pembagian dong. Jadi pembagiannya 24-nya tulis dulu. Negatif dibagi positif berbeda, maka hasilnya negatif. Ya, 23 bagi 7 yang bisa 21 bagi 7 3. Sisanya 2. 21 bagi 7 3 lagi. Jadi 24 kurang 31 hasilnya 9. 9 ya, atau 10. Atau 11. Sorry. Negatif ya. Oh iya, lebih besar ya.
jadi hasilnya lebih besar mana, positif atau negatif? Oh iya, lebih besar yang utangnya ya, lebih banyak utangnya. Negatif 9. Oke. Ini nomor 6 sampai 8. Ya, mungkin kalau ada yang dianggap penjelasannya kurang jelas atau salah ya, boleh ditanya ke saya langsung di komentar pribadi boleh, atau di chat WA boleh, disilakan. Kira-kira itulah review pertemuan 1 kita. Lanjut nanti di pertemuan kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.